Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hadir kembali acara live di Anas Radio untuk malam kali ini, yaitu malam Senin atau hari Ahad, tanggal 16 Zulqa'dah atau bertepatan dengan 22 September 2013. Kita hadir kembali acara yang insyaallah rutin setiap hari Ahad malam pukul 8, itu dengan nama acaranya Adat Budaya Kaum Yang Hina, pembahasan kitab Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala bersama Al-Ustaz Abu Ja'far Khalil hafizahullahu ta'ala. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan materi, bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan baik seputar tema ataupun yang berkaitan dengan tema ataupun di luar tema, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya ke alamat di email kami kotaksurat@annasradio.com, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di ID-nya Anas Radio, atau bisa juga melalui PIN BlackBerry di nomor 26333110D. Cuma ini udah nggak bisa di-add, jadi kebetulan sudah full temannya. Jadi mungkin yang sudah terdaftar di sebagai teman aja yang mungkin bisa bertanya ya untuk sementara waktu, atau bisa melalui Skype yang ingin berbicara langsung dengan alamat Anas Radio, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0813 17854 974. Baik, alhamdulillah kebetulan Al-Ustaz Khalil sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, ini untuk pembahasan poin, kita sudah masuk poin pertama ya Ustaz, yaitu orang-orang jahiliyah terdahulu beribadah kepada Allah dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan atau sekutu bagi Allah ya Ustaz. Ayo. Baiklah, mungkin untuk menyingkat waktu, kami serahkan langsung kepada Ustaz Abu Ja'far Khalil hafizahullah ta'ala. Silakan Ustaz. Baik, barakallah. Jazakallah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah atas nikmat Allah
Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam yang dengannya kita bisa pergunakan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang dimana dengannya kita gunakan juga untuk mengamalkan semua amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dari amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yakni talibul ilm. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran, dan untuk saling nasihat dan menasihati di dalam ketakwaan dan kesabaran. Dan perlu diketahui bahwasannya duduknya kita untuk mendengarkan kalam Allah dan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mempelajari syariat Islam ataupun inti dari ajaran Islam, ini bukanlah perkara yang sia-sia. Bukanlah perkara yang kita anggap sebagai hal yang dilakukan hanya untuk sekedar mengisi waktu luang. Tetapi duduknya kita untuk mempelajari kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita bermajlis dengan seorang guru untuk mempelajari al-Islam, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, di mana orang yang melakukannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan hati. Hatinya akan dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhumul malaikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan yang di dalam jalan tersebut diliputi dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan barang siapa yang dia berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian dia membaca kitab Allah, ini Al-Quranul Karim, kemudian dia juga mempelajarinya, ya, illa kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, yakni sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan meliputi mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka duduknya kita di dalam majelis bukanlah suatu hal yang sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jika menginginkan kebaikan kepada hambanya, dia akan memahamkan hamba tersebut agama yang selamat ini. Dan ini sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkannya
ilmu tentang agama Islam ini. Dan ilmu ini sangatlah penting. Jika seseorang ingin beribadah kepada Rabb-Nya, haruslah dia dasari ibadah tersebut dengan ilmu. Agar apa? Agar tidak tersesat jalannya. Agar ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadahnya tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar amalannya tidak sia-sia. Dan alhamdulillah, dengan segala nikmat dari Allah dan kemudahan yang diberikan olehnya, kita bisa duduk meskipun jarak memisahkan kita, tetapi kita bisa duduk bersama untuk mempelajari syariat Islam, untuk saling menasihati di dalam kebenaran, dan untuk saling menasihati di dalam kesabaran. Alhamdulillah, pendengar An-Nas Radio yang saya cintai, telah lalu pembahasan kita tentang muqaddimah di dalam kitab Masail Jahiliyah, yakni kitab yang begitu muhimmah dan begitu bermanfaat, yang isinya berkaitan tentang perilaku-perilaku orang-orang jahil, baik itu dari golongan ahlul kitab ataupun bangsa Arab yang tidak bisa baca tulis, yang di mana mereka karena sebab perilaku jahiliyah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Dalam keadaan mereka menyangka perbuatan mereka tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang beliau adalah seorang mujaddid di dalam tauhid, yang begitu semangatnya beliau di dalam menasihati kaum muslimin yang sedang tersesat jalannya di zamannya, oleh kesyirikan-kesyirikan yang dihiasi oleh ulama-ulama su' wal khurafat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beliau Syekh Muhammad Abdul Wahhab menulis karyanya yang begitu muhimmah, yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Agar apa? Agar mereka bisa mengerti mana perbedaan antara syirik dan tauhid. Mana perbedaan antara agama yang selamat, yakni Islam, dan kesyirikan. Dan kemarin telah kita bahas tentang muqaddimah kitab ini, dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan masuk pada al-mas'alatul ula. Baik. Qala al-muallif, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, al-mas'alatul ula, perkara yang pertama, atau masalah yang pertama yang ada pada orang-orang jahiliyah, annahum yata'addaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum 'inda Allah lidhannihim anna Allah yuhibbu dhalika wa anna salihina yuhibbunah, kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Surat Yunus ayat 18. Wa qala ta'ala walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam masalah pertama. Bahwasannya mereka, yakni orang-orang jahil, yata'abbaduna bi isyraqis salihin. Mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan orang-orang saleh itu sebagai sekutu atau tandingan fi du'aillah. Mereka menjadikan orang-orang saleh tersebut yang telah mati, yang telah meninggal dunia, yang kemudian oleh mereka dibangun kuburan-kuburannya itu bina dan kubah, dan kemudian mereka menutupnya dengan renda-renda, mereka tutup dengan kelambu-kelambu. Kemudian orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut
Ya, mereka jadikan perantara di antara ibadah mereka kepada Allah, wa fi du'aillah, dan juga di dalam ya doa mereka kepada Allah, wa ibadati, dan di dalam peribadatan mereka kepada Allah. Orang-orang saleh tersebut mereka jadikan perantara di antara doa mereka dengan Allah dan ibadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna syafa'atahum indallah. Dan yang mereka inginkan dari amalan-amalan mereka tersebut, dari perbuatan-perbuatan mereka tersebut, yakni agar mereka orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal, yang telah dibangun di atas kuburannya kubah-kubah, yang mereka jadikan perantara di antara doa mereka dengan Allah, bisa memberikan mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan mereka rekomendasi biar doanya cepat terkabul. Ya. Biar doanya diutamakan. Ya. Agar mereka mendapatkan rekomendasi dari orang saleh tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalik. Dan mereka menyangka bahwasannya perbuatan mereka tersebut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna salihina yuhibbuna. Dan mereka juga menyangka bahwasannya orang-orang saleh yang mereka sembah tersebut, yang mereka jadikan perantara di dalam peribadatan kepada Allah dan doa, itu senang dan cinta jika kuburannya itu didatangi. Ya, kemudian ya, mereka berdoa di situ dan beribadah di sana. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang saleh tersebut yang berada di dalam kuburan-kuburan tersebut itu cinta dengan perbuatan mereka, senang dengan perbuatan mereka. Kama qala Allah Ta'ala, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mensifati cara beribadahnya orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Yakni mereka orang-orang jahil tersebut yang beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, di mana yang mereka ibadahi selain Allah tersebut tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Bahkan mereka mengatakan, ya, orang-orang saleh tersebut yang kami ibadahi selain Allah itu bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Di sinilah Allah mensifati gaya atau tata cara ibadah orang-orang jahil, al-kuffar, baik itu dari golongan ahlul kitabnya ataupun bangsa Arab yang tidak bisa baca tulis, yakni al-ummiyin. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan sebagai wali-wali mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka tidak beribadah kepada wali-wali tersebut kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat dari perilaku jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya, yakni tatkala mereka menjadikan sekutu di antara ibadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan perantara di antara ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Karena sebab apa mereka melakukan itu? Karena sebab mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Dan tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali karena sebab mereka beribadah kepada Allah dengan prasangka, dengan zon, bukan dengan ilmu.
Padahal haknya Allah terhadap hambanya, yakni agar beliau, yakni agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah. Yakni hakullah ala ibadihi ay ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya, hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Yang harus apa? Yang harus kita tunaikan untuknya. Dan ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam muttafaqun alaihnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Mu'adz bin Jabal berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullah ala ibadihi ay ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap atas hambanya, yakni agar mereka beribadah kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah haknya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam kitabnya, agar apa? Agar tidak ada seorang pun dari hambanya yang berdoa kepada dirinya. Ya. Dengan apa? Dengan menjadikan perantara-perantara atau sekutu-sekutu dari selainnya. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk hanya berdoa kepada dirinya dan menyatakan bahwasannya dirinya lah yang hak di dalam ubudiyah. Maka tidak boleh ada seseorang yang menjadikan sekutu atau tandingan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dan juga di dalam surat Luqman ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Dan yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak. Yang hak dalam apa ini? Yang hak dalam ubudiyah, dalam peribadatan, di dalam doa. Dan ini ditunjukkan dari lanjutan ayat ini. Wa anna ma yad'una min duni al-batil. Dan adapun orang-orang yang dia berdoa kepada selain Allah, maka doanya itu apa? Batil, ditolak. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang hak untuk diibadahi dan hak untuk seseorang itu berdoa kepadanya. Tidak boleh seseorang itu berdoa kepada selain Allah. Dan tidak boleh juga seseorang itu beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena ad-du'a huwal ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu haruslah ditujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka dari itu tidak boleh seseorang itu memalingkan doanya kepada selain Allah. Tidak boleh seorang itu berdoa kepada Rasul yang telah wafat, yang telah meninggal. Tidak boleh seseorang itu berdoa kepada orang-orang saleh. Dan tidak boleh seseorang itu memalingkan doanya kepada para wali dan para habaib. Contoh, ya Syekh Fulan, tolong kami. Ya Wali Fulan, tolong kami. Ya Habib Fulan, berikan saya mobil. Ya. Atau ya Isa alaihi salam, selamatkanlah kami. Dia palingkan doa tersebut yang seharusnya hanyalah haknya Allah
dia palingkan kepada selain Allah. Meskipun itu adalah malaikat yang terdekat di sisi Allah. Meskipun itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu adalah orang-orang saleh ataupun para wali, maka tidak boleh dia menyimpangkan, memalingkan doa tersebut ya kepada mereka. Karena doa itu hanyalah haknya Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Dan justru kesyirikan itu adalah tatkala seseorang menjadikan sekutu di dalam peribadatan kepada Allah. Inilah kesyirikan. Jadi yang diingkari oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang jahil, kufar Makkah di zamannya, itu bukanlah karena mereka menyembah batu dan patung semata. Bukanlah karena mereka menyembah matahari dan bintang semata. Bukanlah karena mereka menyembah selain Allah, tetapi tidak lain karena mereka menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara di antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan mereka digolongkan ya menjadi orang-orang musyrik. Begitu juga pada ahlul kitab. Ini orang Nasara dan Yahudi. Tidaklah orang-orang Nasara tersebut dianggap sebagai orang-orang musyrik saat ini dan di zaman Rasulullah SAW, tidak lain karena mereka menjadikan Isa alaihi salam itu perantara di antara doa mereka kepada Allah. Jadi makna kesyirikan itu bukanlah beribadah kepada selain Allah semata. Ya, seperti orang beribadah kepada matahari dan bintang, atau orang yang tidak mau sama sekali beribadah kepada Allah. Bukan inilah ya makna syirik. Ya. Tetapi makna syirik itu adalah ibadatu ghairillah azza wa jalla ma'ahu. Yakni tatkala seseorang beribadah kepada Allah azza wa jalla, ya, yakni tatkala seseorang itu beribadah kepada selain Allah azza wa jalla, ini bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asyirk. Yakni seseorang beribadah kepada selain Allah dalam keadaan dia juga beribadah kepada Allah. Inilah kesyirikan. Dan makna syirik secara bahasa, ini makna syirik lughatan, diambil dari kalimat syarika yashraku, syirkan, atau syarikan, atau syarikatan, yakni syarikah. Jadi makna syirik secara bahasa itu sendiri, yakni menjadikan sekutu, ya, atau menjadi sekutu. Kalau wazannya asyraka yusyriku, berarti menjadikan sekutu, atau syarraka yusyriku. Ya. Yani apa? Menjadikan sesuatu itu sekutu, atau menjadi sekutu. Ini makna syirik. Ya. Dan secara istilah yang tadi telah kita sebutkan, yakni ibadatu ghairillah azza wa jalla ma'ahu, yakni seseorang beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah, dalam keadaan dia juga beribadah kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan kesyirikan, dan inilah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diperangi oleh Islam, dan inilah yang menyebabkan mereka apa? Keluar dari Islam. Bukan hanya sekedar mereka beribadah kepada selain Allah, atau bukan hanya sekedar mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tetapi makna kesyirikan itu adalah yakni seseorang beribadah kepada Allah dalam keadaan dia ya juga beribadah kepada selain Allah. Yakni seseorang beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah. Inilah syirik. Ya. Jika seseorang yang beribadah kepada Allah kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah, disebut sebagai seorang ya musyrik, maka terlebih lagi orang-orang yang dia beribadah kepada selain Allah semata, atau orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa annal masajida lillah
fala tad'u ma'allahi ahad. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu atau tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan dengan kalian berdoa kepada selain Allah. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Inilah makna syirik. Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. yakni tatkala seseorang menjadikan perantara di dalam doanya, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai perantara di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka digolongkan sebagai orang-orang kafir. Dan ini bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari dalam dirinya yang mengatakan, bukan. Bukan pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasannya orang-orang yang berdoa kepada Allah bersamaan juga dia berdoa kepada selain Allah, maka digolongkan sebagai orang-orang kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi hanyalah sekedar menyampaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Yang tadi Al-Jin ayat 18. Sekarang surat Al-Mu'minun ayat 118. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan siapa yang menyembah selain Allah dengan sesuatu ilah yang lain, yakni barang siapa yang dia berdoa atau menyembah Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan dia menyembah ilah-ilah yang lain, padahal tidak ada bukti pun atau suatu bukti pun baginya tentang itu, yakni la burhana lahu bi, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia melakukan itu, jadi menjadikan perantara di antara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu itu perantara di antara ibadahnya kepada Allah, yang dimana ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalil yang menunjukkannya. Inilah burhana lahu bi fa innama hisabuhu inda rabbih. Maka sesungguhnya hisabnya itu hanyalah di sisi Rabb-Nya. Innahu la yuflihul kafirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidaklah beruntung. Yakni orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dan orang-orang yang menjadikan perantara di dalam doanya kepada Allah digolongkan sebagai orang-orang kafir. Dan ini perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Yang harus setiap muslim itu jeli di dalam melihat ini. Yang seharusnya setiap muslim itu tidak apa? Tidak terjerat dengan rayuan-rayuan ini. Ya, dengan syubhat-syubhat ini. Dan adapun lawan dari kesyirikan tersebut, yakni disebut dengan at-tauhid. Inilah lawan dari kesyirikan tersebut. At-tauhid secara bahasa diambil dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Yang maknanya adalah menjadikan segala sesuatu itu hanya satu. Dan adapun maknanya secara istilah, yakni ifradullah bil ibadah. Yakni maknanya adalah ifradullah bil ibadah. Hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata yang diibadahi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dia berdoa dan dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Hanya ditujukan kepada Allah dan langsung kepada Allah.
Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad. Yang ahad fil ubudiyah. Yang satu di dalam ibadah, yang diibadahi. Dan satu di dalam apa? Di dalam doa. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya. Ya. Ini hanya untuk beribadah kepada dirinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan inilah fungsi penciptaan manusia. Yakni apa? Agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Inilah fungsi dari penciptaan manusia. Dan tidaklah manusia itu diciptakan di muka bumi ini untuk suatu perkara yang sia-sia. Dan tidaklah manusia itu setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibiarkan begitu saja. Tetapi fungsi dan tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yakni beribadah kepada Allah dengan tauhid. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah yang diperintahkan dan inilah fungsi tujuan penciptaan manusia. Wa ma'na ya'buduni fi hadhil ayah, dan adapun makna ya'buduni ya di dalam ayat ini yakni maknanya adalah yuwahhidun fil ibadah. Yakni hanya mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata yang dia ibadahi. Ya, hanya kepada Allah langsung dia berdoa dan beribadah. Dan inilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabb kamu telah menetapkan kepadamu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada dirinya. Ini yang diperintahkan dan inilah fungsi tujuan diciptakannya manusia. Ya. Dan ibadah maknanya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan ibadah ini maknanya adalah setiap kata yang mencakup atas apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Min qawlin aw fi'lin zahiran kana aw batinan. Baik itu dari perkataan ataupun perbuatan yang batin, yang zahir, yang tampak ataupun yang berada di dalam hati. Inilah ibadah. Maka dari itu ibadah itu haruslah dibangun di atas ilmu, dibangun di atas apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibangun di atas apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui bahwasannya tidaklah Allah mencintai suatu ibadah yang di mana ibadah tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ibadah tersebut telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulnya. Inilah ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah. Yang ibadah yang dibangun di atas apa? Di atas al-mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di atas kecintaan, yakni di atas mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana dalil surat Ali Imran, dan ini sebagaimana surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ikutilah tata cara beribadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Jika kalian ingin Allah mencintai kalian, maka ikutilah Rasulullah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ibadah-ibadahnya orang-orang jahil, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi perilaku-perilaku jahiliyah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka kita juga harus mengikuti Rasulullah. Jika Rasulullah memerangi orang-orang yang beribadah kepada Allah, bersamaan dengan dia beribadah kepada selain Allah, atau menjadikan perantara di antara ibadahnya kepada Allah, maka hendaknya dia apa? Maka hendaknya dia mengikuti Rasulullah. Ya. Dan adapun ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah ibadah yang di dalamnya bersih dari yang namanya kesyirikan. Ya. Ibadah yang diridhai Allah adalah ibadah yang di dalamnya bersih dari yang namanya noda-noda kesyirikan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Az-Zumar ayat 7, "In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr." Ya. "In tashkuru yardahu lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 7 ini, jika kalian itu kufur kepada Allah, menyekutukan Allah, mengingkari nikmatnya Allah, fa innallaha ghaniyun 'ankum. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari kalian. Wala yarda, dan Allah itu tidak ridha li ibadihi al-kufr. Dan Allah itu tidak ridho jika hambanya itu kufur, melakukan kesyirikan dan kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika hambanya itu bersyukur, jadi dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah, dan beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yardahu lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha terhadap amalan kalian tersebut. Ya. Dan inilah inti dari ajaran Islam. Ya. Ini apa? At-tauhid. Ya. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Kemudian mereka mengatakan, yuriduna syafa'atahum indallah. Ini orang-orang jahil tersebut mengatakan, yang kami inginkan dari peribadatan kami, menjadikan orang-orang saleh tersebut perantara di sisi Allah, ini perantara di antara doa mereka kepada Allah, yakni agar mendapatkan syafaat di sisi Allah. Dan ini sama seperti alasan sebagian kaum muslimin di negeri kita tercinta ini, yang mereka suka untuk melakukan wisata religius ke kuburan para wali atau ke kuburan para habaib, yang dimana mereka itu di sana berdoa kepada ahli kuburnya, berdoa kepada mayit tersebut, dimana mereka meminta jodoh, meminta keselamatan, meminta bisnisnya, usahanya ditingkatkan. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian beribadah kepada mayit? Kenapa kalian beribadah kepada orang saleh yang telah meninggal ini? Maka mereka semua akan menjawab, kami tidak beribadah kepada mayit tersebut. Kami datang ke sini hanya untuk menjadikan mereka perantara di antara doa kami kepada Allah, agar mereka bisa merekomendasikan doa kami kepada Allah, agar mereka bisa memberikan syafaat kami, memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalika. Dan dengan prasangka bahwasannya Allah cinta terhadap perbuatan tersebut. Inilah orang-orang yang tersesat jalannya. Yang dimana mereka apa? Mereka membuat ibadah-ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, tetapi ibadah-ibadah tersebut didasari dengan prasangka. Sehingga akhirnya setelah mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan,
Ya. Mereka apa? Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena sebab apa? Karena mereka menyangka bahwasannya ibadah mereka itu dicintai oleh Allah. Dan bahwasannya orang yang mereka ibadahi tersebut cinta terhadap perbuatan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, ya, memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas ilmu. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yakni Islam. Ad'u ila Allah, berdoalah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah 'ala basiratin ana, di atas petunjukku, wa man ittaba'ani, dan di atas ya petunjuknya orang-orang yang mengikutiku, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang yang membuat-buat hal baru dalam urusan ibadah, dalam urusan agama Islam, maka apa? Maka amalannya tertolak. Ya. Jadi prasangka-prasangka mereka itu akan tertolak. Ya. Mereka sudah capek-capek ibadah tapi apa? Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana firman dan ini sebagaimana hadis ya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan kami, ya, yakni dalam urusan agama Islam dan dalam ibadah, ma laysa minhu, yang tidak ada asarnya, tidak ada dalilnya, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Dan di dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka dia ditolak. Ya. Jadi mereka beribadah kepada Allah dengan membuat-buat ibadah baru yang mereka sangka bahwasannya Allah cinta terhadap ibadah tersebut, tetapi tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tertolak. Dan inilah ya yang menyebabkan orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman sebelum datangnya Islam tersesat jalannya sehingga jatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Sungguh benar perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan saat ini pun mereka orang-orang yang cinta terhadap kuburan-kuburan, cinta terhadap orang-orang saleh sampai hulu, dan sampai mereka beribadah kepadanya, ya, menjadikan perantara di antara ibadah mereka dengan Allah, ya, mereka pun akan menjawab pertanyaan yang sama dan akan mengatakan perkataan yang sama. Mereka ini hanyalah ya orang-orang yang akan memberikan kami syafaat di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillah," dan mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tersebut, yang mereka datang ke kuburan-kuburan para wali, para orang-orang saleh, dan mereka bertawasul di situ, meminta-minta di sana, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, di mana mayit-mayit tersebut tidak bisa memberikan mereka mudarat dan tidak bisa memberikan mereka manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Tetapi orang-orang yang menyembah tersebut ya mengatakan ya para mayit-mayit ini, orang-orang soleh yang telah meninggal ini ya bisa memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya, wa iyadu billah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan yang mensifati mereka ya. Ya, mensifati ibadahnya orang-orang jahil di dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan mereka, ini orang-orang yang senang beribadah kepada orang-orang saleh yang telah meninggal, yang menjadikan orang-orang saleh tersebut perantara di antara ibadah mereka, ya, di antara doa mereka kepada Allah, ya. Dan mereka menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, sebagai wali. Mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal tersebut kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata sedekat-dekatnya. Sama dengan perkataan orang-orang yang senang ya ikut tur wisata religius. Ya, sama perkataannya. Wa ana syahid. Dan ana pun telah menyaksikannya. Ya, dan telah berbicara kepada mereka. Dan mereka pun akan mengatakan hal yang sama.
hanya beribadah kepada orang saleh tersebut agar apa? Agar untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Ya. Baik. Dan insyaallah kalam Syekh wa hadhihi a'zamu mas'alatin, ya. Lanjutannya ini setelah surat Az-Zumar 3 kalam Syekh, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya, kenapa? Karena keterbatasan waktu, ya. Insyaallah akan kita bahas selanjutnya. Baik. Astagfirullahuna subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah, ya, jika ada perkataan yang salah itu datangnya dari ana wa ana astaghfirullah wa atubu ilaik, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi pertanyaan. Dan adapun lanjutan dari kalam Syekh dan pembahasan tentang bahwasannya orang-orang, ya, jahiliyah yang dia beribadah kepada Allah dengan menjadikan orang saleh perantara, justru malah, ya, orang-orang saleh tersebut mengingkari, ya, tidak senang terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah demikian tadi ulasan dari kitab Masyailul Jahiliyah bersama Ustaz Abu Ja'far Khalil hafizahullah taala. Bagi para pendengar yang mungkin masih ada yang kurang jelas dari materi yang telah disampaikan, mari bisa mengirimkan pertanyaannya ke alamat email di kotak surat @anasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger di alamat anasradio, atau bisa melalui pin BlackBerry di 2633310D. Bagi yang ingin bicara langsung dengan Ustaz, kita persilakan bisa add Skype kami di anasradio, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 081317854974. Baik, Ustaz, ini sudah ada pertanyaan kebetulan, Ustaz. Baik, fadhal. Dari Abdul Haris di Brebes, Jawa Tengah nih, Ustaz. Bismillah, saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, kapan boleh berdoa dengan mengangkat tangan dan kapan boleh berdoa dengan tidak mengangkat kepala? Lalu pertanyaan kedua, bolehkah berdoa ketika sujud dengan bahasa kita? Ya, mungkin itu dulu, Ustaz. Nanti kebetulan ada 3 pertanyaan ini, mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Baik, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Soal awal, ini pertanyaan yang pertama, kapan boleh berdoa dengan mengangkat tangan dan kapan boleh berdoa dengan tidak mengangkat kepala? Baik, adapun mengangkat tangan, ya, dan mengangkat kepala, ya, ini adalah adab di dalam doa, ya, adab di dalam doa, ya. Jadi ya perlu kita ketahui bahwasannya berdoa kepada Allah itu haruslah dilakukan adab-adab, ya. Jika kita ingin berdoa kepada Allah, maka penuhilah adabnya. Dan salah satu dari adab berdoa, yakni seseorang menengadahkan tangannya ke atas langit, ya, mengangkat tangan, dan kemudian boleh dia juga, ya, mengangkat kepalanya, ya. Dan orang yang berdoa, ini seolah-olah dia berbicara kepada Rabbnya, dia meminta sesuatu kepada Rabbnya. Tetapi yang dilarang, yakni seseorang itu salat dengan mengangkat kepalanya ke atas langit. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang salat kemudian dia menengadahkan tangan kepalanya ke atas langit. Ini yang dilarang. Adapun doa dengan mengangkat tangan dan mengangkat kepala, ya, wallahu a'lam bishawab, ini termasuk dari adab berdoa, ya. Dan siapapun boleh, kapan saja boleh seseorang itu berdoa dengan mengangkat tangannya dan mengangkat kepalanya jika memang dia sangat butuh kepada Allah, ya, sampai-sampai dia benar-benar menghayati doa tersebut, ya, dan seolah-olah dia itu berbicara langsung kepada Rabbnya, ya, seolah-olah dia beribadah kepada Rabbnya karena butuhnya dia dengan ijabah dari doa tersebut, kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan mengangkat kepalanya, ya, dalam rangka untuk bersungguh-sungguh di dalam doanya, maka ini tidak mengapa dia lakukan. Adapun pertanyaan, wallahu a'lam bishawab, ya. Adapun pertanyaan yang kedua, bolehkah berdoa ketika sujud dengan bahasa kita? Di dalam salat, ya, tidak boleh seseorang itu menambah gerakan ataupun bacaan selain bacaan dan
gerakan di dalam salat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak boleh juga seseorang itu ya ketika sujud dia melafazkan doanya dengan bahasanya, ya, kecuali bahasa Arab, ya. Dan itu pun yang lebih selamat, yakni tatkala seorang berdoa di dalam hatinya. Adapun orang-orang, ya tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Arab. Dan adapun ya doa tatkala sujud ini merupakan waktu-waktu mustajab untuk dikabulkannya doa. Apalagi jika dia melakukannya di sepertiga malam terakhir, ya. Dan bagaimana mengatasinya? Ya ini bolehlah dia berdoa di dalam hati dengan bahasanya sendiri, di dalam hati, tetapi tidak boleh dilafazkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tawana yang Anda dapatkan, ya ini tidak boleh seseorang itu melafazkan ya lafaz-lafaz ya yang tidak ada di dalam salat. Tetapi ketika sujud di dalam salat itu adalah waktu mustajab seseorang itu berdoa. Maka bagi orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Arab, maka hendaknya dia apa? Hendaknya dia membacanya di dalam hati tanpa melafazkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini pertanyaan ketiga masih dengan orang yang sama, Abdullah Haris di Brebes. Bagaimana hukum doa imam yang diamini makmum baik saat sesudah khutbah Jumat atau dalam acara walimahan? Nah, ini jadi mengamininya tuh pas saat sholat khutbah Jumat atau acara walimahan saat? Ya, silakan saat. Baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum doa imam yang diamini makmum baik saat sesudah khutbah Jumat atau dalam acara walimah? Ya, ini namanya doa bersama ya. Kemudian diamini ya. Baik. Adapun berdoa setelah khutbah Jumat ini, wallahu a'lam bishawab, ini tidak ada syariatnya di dalam Islam. Ya, tapi wallahu a'lam jika ada ulama yang berpendapat mungkin dari Syafi'iyah, ya, tapi selama Anda belajar di Yaman, ya, tidak pernah ditemukan di dalam masjid-masjid Ahlu Sunnah, yakni khatib ketika hendak turun, kemudian dia berdoa dahulu, kemudian diamini oleh makmumnya di dalam salat Jumat. Ya, adapun jika di acara walimahan, ya, maka tidak mengapa seseorang itu mengamini doa, ya. Karena apa? Ya, seorang berdoa kemudian diaminkan. Ya, sebagaimana tatkala seseorang itu dia salat ya istikharah untuk meminta hujan, kemudian imam berdoa dan dia mengamininya setelahnya, maka tidak mengapa. Tetapi yang diharamkan atau dilarang ya ini doa berjamaah. Ini yang tidak boleh, ya. Adapun di dalam salat, ya, jika misalkan yang dimaksudkan adalah yakni yang dimaksudkan adalah membaca qunut, ya, kemudian kita mengamininya, ya, ini ada khilaf indal ulama tentang permasalahan qunut, dan ini masalahnya panjang dalam bab fikih. Dan insyaallah nanti akan dibahas sendiri pada pembahasannya, ya, karena ini ada khilaf apakah qunut tersebut dilakukan di salat subuh ataupun qunut tersebut dilakukan tatkala witir di salat tarawih atau yang semisalnya. Dan ini insyaallah akan dibahas pada tempatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir di malam hari ini dari Ginanjar di Jawa Barat. Aywa? Di Jawa Barat Ustaz, Ginanjar. Aywa? Iya. Sebentar Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang suka mengadakan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana cara mendakwahkan ke orang tua bahwa zikir berjamaah itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Ustaz. Ayo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat di sekitar kita, ya, kaum muslimin melakukan suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah diperintahkan oleh beliau, dan tidak pernah diajarkan oleh beliau, dan juga tidak pernah disyariatkan di dalam Islam atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapinya, yakni dengan cara mendoakannya. Ya. Dan ini sebagaimana yang telah Anda jawab di pertanyaan minggu lalu, yakni bahwasannya doa itu adalah silatul mukmin. Ya, dan hidayah itu datangnya dari Allah. Ya, kemudian setelah kita berdoa kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya doa, dengan ikhlas, agar apa? Agar saudara kita itu mendapatkan hidayah. Itu yang kita doakan. Ya. Dan agar apa? Agar dimudahkan nasihat itu sampai kepada orang tersebut, ya, terhadap mereka. Dan kemudian
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dimudahkan dalam mendakwahkannya. Ya, doa itu sangat penting. Janganlah seseorang itu menganggap doa itu hanyalah hal perkara yang sepele. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ya, untuk apa? Untuk kita berdoa kepada dirinya, maka Dia akan mengabulkannya. Ya, doa itu penting. Ini yang pertama harus dilakukan seseorang tatkala dia hendak apa? Hendak ya menasihati orang tersebut. Kemudian yang kedua, dia ikhlaskan hatinya. Ya, agar apa? Agar tatkala dia dicela atau tatkala dia tidak didengarkan nasihatnya, dia tidak sakit hati. Kemudian justru malah membuat hal-hal yang konyol, yang malah membuat orang tersebut jauh dari nasihat itu, ya, dari hidayah itu. Ya. Setelah berdoa, ya, kemudian dia ikhlaskan hatinya. Kemudian dia lihat siapa orang yang paling terkemuka di situ. Ya. Dia lihat siapa orang yang paling terkemuka di situ. Kemudian dekati dengan akhlak yang karimah, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang Rasulullah SAW dekati. Buatlah orang tersebut percaya terhadap kita, itu terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Dan buatlah agar orang tersebut percaya terhadap apa yang dibawa oleh Allah, apa yang disampaikan, apa yang diturunkan oleh Allah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu barulah kita masukkan nasihat. Jika kita lihat orang tersebut sudah dekat dengan kita seperti seorang sahabat, ya, kita sering memberinya hadiah, ya, kita sering menyapanya, bahkan dia senang jika bertemu kita, senang jika kita berkata, sampai dia mencap kita sebagai orang yang baik, ya, dan dia percaya dengan kita, barulah saat itu kita sampaikan al-haq ini. Kita sampaikan, ya, apa-apa yang menyimpang dari yang dia lakukan. Dan itu pun penyampaiannya harus dengan adab. Dan itu pun harus dengan suara yang lembut. Dan itu pun harus dengan kata-kata yang sopan, ya. Tidak langsung dengan kata-kata yang baku, langsung, Pak, maaf Pak, ini saya sudah belajar begini dan begitu, dan ini menyelisih syariat Islam, dan apa yang Anda lakukan bid'ah, ini salah yang seperti ini. Kalau Allah Ta'ala begini, kalau Rasulullah SAW begini, jadi ini adalah bid'ah, sebaiknya kita tinggalkan, ayo kita tinggalkan. Nah, ini adalah nasihat yang baku, ya, yang kaku. Ya. Seharusnya seseorang itu bisa dia mengemas ucapannya, mengemas nasihatnya, agar apa? Agar mudah untuk diterima oleh orang. Karena nasihat itu sifatnya apa? Menyakitkan. Maka janganlah sesuatu yang menyakitkan ini tatkala ya disampaikan menjadi orang tersebut lebih sakit, ya, dengan perkataan kita, ya, bukan dengan apa yang ada dalam nasihat itu, tetapi karena sebab perkataan kita, karena sebab perbuatan kita di dalam menyampaikan nasihat. Dan jikalau kita tidak, ya, dihiraukan, ya, maksudnya, dan jikalau kita dihiraukan, yani tidak dianggap, ya, kita berdoa kepada Allah, sabar. Dan jangan tunjukkan kepada mereka muka kesal, ya. Dan janganlah melaknat mereka. Wah, kalian ini dinasihatin nggak bisa. Hati-hati kalian dengan azab Allah. Ini salah. Tetapi bagaimana? Tetapi ya sudah. Berdoa kepada Allah, ya. Dan tetap kalian berakhlak kepada mereka, bukan menjauhi. Ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan berakhlak dan tidak menjauhi di sini bukan berarti kalian duduk kemudian ikut taklim-taklimnya mereka. Bukan berarti kalian duduk ikut, ya, dengan kebid'ahan mereka. Tetapi apa? Kalian berakhlak dengan mereka dan tidak menjauhi mereka dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendatangkan nasihat yang kedua, kemudian yang ketiga, dan yang seterusnya. Dan terus mencari trik bagaimana caranya agar orang-orang tersebut hatinya luluh. Ini yang harus dicari. Ya, nasihat itu perlu adab dan perlu trik. Ya, tidak hanya sekedar seorang itu menyampaikan kalau Allah dan kalau Rasulullah. Apalagi di zaman kita ini, yang sudah banyak sebagian dari kaum muslimin yang terkena dengan syubhat-syubhat, ya, dari ulama-ulama ya, sehingga mereka, ya, mengamalkan ibadah-ibadah bid'ah tersebut dengan keyakinan bahwasanya itu adalah ibadah yang benar dan itu datangnya dari Rasulullah. Nah, ini yang harus kita kemas. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir pertanyaannya. Iya itu udah saya. Yang terakhir. Kemudian tadi kayaknya ada 2 pertanyaan ya. Sebentar, Ustaz. Nah, cek dulu. Itu pertanyaan pertama, bagaimana menyikapi orang-orang di sekitar yang melakukan kebid'ahan. Kemudian yang kedua, yang kedua, bagaimana cara mendakwahkan ke orang tua bahwa zikir berjamaah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aywa. Baik, ya, zikir berjamaah itu memang tidak disyariatkan.
dalam Islam dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menasihati orang tua kemarin telah diterangkan, ini dengan adab, ya, dan intinya sama seperti yang Ana sebutkan di awal tadi, ini dengan adab dan dengan trik dan dengan kesabaran, dan yang paling utama ini dengan doa. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, haruslah kita menasihatinya dengan ilmu, ya, dengan dalil, ya, dengan kita membawa, kita pahamkan dulu orang tua kita bagaimana sih cara beribadah yang benar, dan sebagaimana yang tadi telah Anda terangkan, ya, tentang makna ibadah itu sendiri. Bagaimana sih ibadah yang diterima oleh Allah? Bagaimana sih ibadah yang dicintai oleh Allah? Bagaimana sih ibadah yang diridhai oleh Allah? Ya, ini yang harus kita pahamkan kepada mereka. Janganlah seseorang itu ketika hendak menasihati orang lain langsung pada inti poinnya, sehingga orang tersebut merasa seperti ditembak. Waduh, kayak digaplok ini, ya. Tetapi apa? Tetapi seseorang tatkala dia ingin menasihati saudaranya, dia perlu pembukaan, ya. Perlu dia itu melakukan sesuatu yang kira-kira nanti akan nyambung kepada nasihat intinya, tetapi tidak langsung pada intinya. Ya, misalkan, ya, masalah zikir berjamaah, dia mungkin mengobrol dengan orang tuanya tentang Masya Allah keutamaan zikir, ya, Masya Allah keutamaan para sahabat, ya, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kemudian baru setelah mereka paham tentang itu, mereka paham bahwasannya harus beribadah dengan ilmu, di atas ilmu, sebagaimana yang anak terangkan tadi di dalam surat Yusuf ayat 108. Ya, kemudian tidak bolehnya seseorang itu melakukan kebid'ahan, dijelaskan dahulu, dipahamkan dulu mereka tentang ini. Kalau mereka sudah meyakini, barulah diberitahu bahwasannya dilarang untuk berzikir, ya, berjamaah, dan mana dalilnya. Karena setiap ibadah itu haruslah dibangun di atas apa? Di atas dalil, ya, di atas ilmu. Tidak boleh seorang itu, ya, beribadah tanpa ilmu. Tidak boleh seseorang itu beribadah di atas dzon, sehingga mereka menyangka bid'ah ini adalah bid'ah hasanah, dan yang satunya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah kebaikan dan bid'ah apa? Kebaikan dan bid'ah keburukan. Bid'ah jelek dan bid'ah yang baik. Padahal, ya, sebagian orang-orang, ya, golongan mereka yang melakukan zikir berjamaah itu pastilah dibuka dengan kalimat apa? Wa kullu dhalalatin finnar. Allah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini pasti mereka akan buka dengan muqaddimah ini. Tetapi mereka melakukan zikir berjamaah, padahal seluruh bid'ahan itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Baik, aja. Ya, Ustaz, mungkin bisa memberi kesimpulan, Ustaz, untuk pertemuan kita malam hari ini. Baik, kesimpulan dari Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kesimpulan dari apa yang kita bahas malam ini, yaitu pada masalah yang pertama dari kitab Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini belum selesai kita bahas seluruhnya, ya, baru sebagian, ya. Dan kesimpulan pembahasan pada malam ini, yakni bahwasannya, ya, seseorang yang menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal, ya, atau menjadikan sesuatu yang semisalnya, yaitu baik para rasul, malaikat, atau para wali, atau yang semisalnya, itu sebagai perantara di antara doanya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka inilah salah satu, ya, perilaku jahiliyah yang paling besar, yang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisihinya. Dan inilah, ya, yang disebut dengan apa? Dengan kesyirikan. Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diperangi di dalam Islam, yakni kita beribadah kepada Allah bersamaan juga kita beribadah kepada selain Allah. Kita berdoa kepada Allah bersamaan juga kita berdoa kepada selain Allah, ya. Dan pada dasarnya, ya, setiap orang-orang yang datang, ya, ke kuburan-kuburan orang saleh, ke kuburan-kuburan para wali dan para habaib atau yang semisalnya, yakni ke para rasul, ya, mereka yang datang ke sana pada dasarnya mereka itu apa? Beribadah kepada ahlu kubur tersebut, beribadah kepada mayit tersebut. Tetapi tatkala mereka ditanya, kenapa kamu, ya, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengaku dirimu sebagai seorang muslim, tetapi kenapa kamu kok masih beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan kamu beribadah kepada Allah? Maka mereka akan menjawab, kami ini enggak beribadah kepada orang-orang yang berada di dalam kuburan ini, tetapi kami hanya meminta syafaat dari mereka. Ini agar Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa kami atas rekomendasi mereka, dan agar apa? Dan agar kami bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini jawaban yang sama. Dan jawaban yang sama ini dijawab oleh apa? Oleh orang-orang jahil di zaman sebelum datangnya Islam, bahkan sampai di zamannya Rasulullah, bahkan sampai di zaman kita saat ini. Jawabannya pun sama.
tidak berbeda. Dan ana telah menyaksikannya dan telah berbicara kepada mereka, dan jawabannya wallahi tidak jauh berbeda dengan lafaz yang sama. Ya. Dan inti dari pembahasan kita ini adalah agar kita bisa terbebas dari jerat-jerat kesyirikan, dari syubhat-syubhatnya syaitan yang dia menghiasi kesyirikan tersebut dengan label ketaatan kepada Allah, dengan label untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini banyak di zaman kita, ya kaum muslimin yang apa? Yang tersesat, ya jalannya, dan tertipu dan termakan oleh syubhat syaitan ini, ya, dan terjerat oleh kesyirikan ini. Karena apa? Karena mereka itu membangun ibadah-ibadah mereka di atas zon, di atas prasangka, bukan dibangun di atas ilmu. Dan ini bahaya. Semua orang itu haruslah dia beribadah kepada Allah di atas apa? Di atas ilmu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Bukan di atas zon, bukan di atas prasangka, dan bukan di atas keguluan. Ya, yakni apa? Kecintaan yang berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ya, dan setiap seseorang yang gulu pasti dia akan menemui kesesatan. Dan inilah inti pembahasan kita. Ini apa? Bahwasannya menjadikan perantara orang-orang soleh, ya, di dalam doa dan di dalam ibadah kepada Allah. Inilah yang disebut dengan kesyirikan, dan inilah yang diperangi oleh, ya, Islam, dan inilah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita untuk, ya, menjauhkan diri dari syubhat syaitan ini. Tafadhol ya. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan kita ucapkan bagi untuk Al-Ustaz Abu Ja'far Khalil hafizahullah taala yang telah menyediakan waktunya bagi kita semua dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Baiklah, bagi para pendengar Anas Radio sekalian, kami bacakan info sejenak. Insyaallah kami Anas Radio akan menyelenggarakan lagi live taklim atau kajian dakwah ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah di radio kita tercinta ini, yaitu pemateri baru bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai yang insyaallah taala akan menyampaikan kajiannya di hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Untuk temanya atau pembahasannya nanti insyaallah kita akan infokan lebih lanjut. Dan satu lagi pemateri baru yang insyaallah akan menyampaikan materinya di Anas Radio yaitu Al-Ustaz Jauhari dari Solo. Untuk hari dan materinya insyaallah akan kami kabarkan kembali karena masih dicarikan waktu yang tepat untuk beliau. Baiklah, bagi para pendengar Anas Radio sekalian, mungkin kita sudahi saja dahulu untuk acara malam hari ini. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan yang ada di acara kami atau di radio ini. Kami tutup saja sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.